resistirte. El momento lo tiene. Tanto puedo saber que te pego. Tú tienes que ser alguien. Mau cari jalan tengah buat ngapain yang gak bisa. Bisa kamu berangkasa. Kau mau kita berdansa. Aku coba. Kita ngedeket dan lihat Jen narik sesuatu dari dispenser. Ternyata itu sikat gigi gue yang hilang. Kondisinya juga aneh. Kan dispenser itu bersih banget. Bahkan bagian belakangnya gak berdebu sama sekali. Tapi sikat gigi itu kondisinya penuh debu dan tutupnya berubah jadi hitam. Kita bertiga kaget. Gimana bisa sikat gigi itu muncul lagi di tempat yang sering dibersihin dan ditemuin dalam keadaan kotor pula. Kita menganggap itu semua mungkin cuma kebetulan. Tapi kejadian lain muncul. Seolah mereka pengen nunjukin eksistensinya. Ada nih suatu hari, kotak Tupperware atau kerudung yang tiba-tiba hilang, terus muncul di tengah ruangan dengan kondisi yang berdebu. Hilang munculnya barang-barang ini gak kita anggap serius. Selagi bukan yang penting mah, masih santuy meskipun kembali dengan setting horor. Kejadian puncaknya terjadi beberapa waktu kemudian. Pada suatu sore, Jen ngerasa ada orang yang masuk dan ngobrak-ngabrik box penyimpanannya. Padahal saat itu gue sama Alia lagi ngobrol di kamar gue. Jen nanya, kalian berdua ada yang masuk ke kamar gue gak? Kita bilang enggak, soalnya dari tadi kita di kamar sambil ngobrol. Jen tetap ngerasa ada yang masuk ke kamarnya, kayak cari-cari barang di kamarnya. Awalnya dia ngira itu gue atau Alia yang mau minjem barang. Jadi dia cuek aja sambil rebahan ngadep tembok. Pas dia ngebalikin badannya, ternyata gak ada siapa-siapa. Gue nenangin dia dan bilang, alah, mungkin lu cuma halusinasi kali Jen. Kan lu abis kecapean karena jadwal latihan paduan suara yang padat. Tapi baru kali ini gue lihat muka Jen cemas banget. Sore hari, beberapa teman SMA kami datang buat nginep. Gue ceritain kejadian Jen dan ngetawain dia. Gue bilang, si Jen tuh sekarang jadi penakut tahu. Gue lihat muka Aliyah yang gak ketawa. Gue gak sadar kalau gue lagi nyepelein kejadian ini. Nah, pada momen ini, gue juga nyeritain sesuatu yang sebelumnya gak diketahui Jen dan Aliyah. Sekitar beberapa bulan sebelumnya, gue lagi di kontrakan sendirian. Tiba-tiba kedatangan si pemilik kontrakan yang mau nengok keadaan rumah. Ngobrol-ngobrol lah gue sama pemilik kontrakan. Nah, dari sini gue tahu kalau rumah ini emang pertama kali dikontrakin sama kita. Karena pemilik sebelumnya orang tua yang udah meninggal. Terus kosong udah lama banget. Hingga akhirnya kita bertiga datang buat ngontrak di sini. Jen dan Aliyah kaget dengar cerita gue. Malamnya, karena banyak teman-teman yang nginep, kami tidur berbagi kamar. Hingga azan subuh terdengar, seperti biasa gue selalu bangun lebih awal. Gue sholat dan bangunin teman-teman gue buat sholat juga. Teman-teman bilang ke gue buat gak tidur lagi sampai mereka selesai sholat. Gue pun mengiyakan sambil berbaring main HP. Dalam keadaan semua gelap kecuali lampu ruang tengah yang remang-remang, gue lihat salah satu temen gue yang tidur di kamar Jen masuk ke kamar gue dan berdiri diam kayak orang kebingungan.